Ya, pemirsa, beredar surat Suriah PBNU memberhentikan Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025. Meski demikian, Gus Yahya menolak pemberhentian dirinya dan menganggap surat edaran tidak sah. Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memberhentikan Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU. Hal ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Wakil Rais Am PBNU, Kiai Haji Afifuddin Muhajir dan Khatib Syuriah PBNU, Kiai Haji Ahmad Tajul Mafakir pada 25 November 2025. Surat edaran ini disebut sebagai tindak lanjut dari dokumen risalah rapat harian Syuriah PBNU pada tanggal 20 November yang meminta Gus Yahya mundur dalam waktu 3 kali 24 jam. Dalam surat ini dijelaskan bahwa berdasarkan musyawarah antara Rais Am dan dua wakil Rais Am PBNU memutuskan pemberhentian Gus Yahya dari Ketua Umum PBNU mulai 26 November pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Khatib Syuriah PBNU Kiai Haji Ahmad Tajul Mafakir atau Gus Tajul membenarkan adanya surat edaran bertanggal 25 November 2025. Gus Tajul mengatakan surat edaran ini dikeluarkan sebagai opsi kedua setelah surat edaran risalah telah melewati batas waktu. Menanggapi hal ini, Gus Yahya secara tegas menyatakan menolak pemberhentian dirinya. Dalam konferensi pers di kantor PBNU Jakarta pada 26 November 2025, ia menegaskan bahwa surat yang beredar luas tersebut tidak kredibel dan tidak memiliki kekuatan hukum organisasi karena tidak memenuhi ketentuan administratif yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama. Gus Yahya juga menegaskan bahwa posisinya sebagai Ketua Umum PBNU merupakan mandat muktamar, sehingga pemberhentian dirinya hanya dapat dilakukan melalui forum muktamar, bukan oleh rapat harian Syuriah. Surat edaran itu tidak ditandatangani oleh 4 orang dari unsur Syuriah dan Tanfidiyah. Maka sebagai surat edaran itu tidak dapat diterima. Itulah sebabnya kemudian surat edaran itu juga tidak bisa mendapatkan pengabsahan dari sistem digital kita. Dalam surat edaran juga mencatat bahwa selama kekosongan jabatan Ketua Umum, maka kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Meski demikian, Gus Yahya dapat menggunakan hak mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim NU sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelesaian perselisihan internal. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, mengenai surat edaran pemberhentian Gus Yahya dari Ketum PBNU akan kita bahas bersama dengan Ketua PBNU Pak Ulil Abshar Abdallah dan juga pengamat politik Adit Praitno. Kita mungkin pertama ingin ke Gus Ulil terlebih dahulu. Gus Ulil, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Gus Ulil, ini sudah terjadi kekisruhan di internal PBNU. Sepertinya sudah ada edaran surat terkait dengan pemecatan Gus Yahya begitu ya dari Syuriah. Apa yang sebetulnya sedang terjadi, Gus Ulil, di PBNU saat ini? Bisa dikonfirmasi mungkin, Gus Ulil? Ya, yang ini memang upaya untuk Ketua Umum dan cara ini terus terang kami sangat menggunakan di aturan yang disepakati di dalam organisasi. Oleh karena itu saya menganggap keputusan yang risalah Syuriah beberapa yang lalu yang tanda kutip ya legal karena di aturan organisasi peraturan pergub. Jadi secara sah sekarang sebagai Ketua Umum saya tidak terima
Iya, Gus Yahya tidak menerima keputusan tersebut karena memang berdasarkan prosedur mengikuti ADART PBNU yang berlaku, begitu ya menurut Gus Yahya juga bahwa pemecatan ataupun pemberhentian melalui terhadap ketum begitu ya melalui surat yang dilakukan oleh Syuriah ini sebetulnya memang tidak bisa. Jadi benarkah bahwa surat edaran Syuriah yang beredar ini memang tidak sesuai dengan standar administrasi dari Nahdlatul Ulama? Lantas sebetulnya seperti apa prosedur untuk pemberhentian seorang ketua umum di organisasi PBNU, Gus Ulil? Ya, seperti kita umum, dan ketua mandataris, sehingga dia tidak diberikan kecuali oleh muktamar luar biasa. Dan muktamar luar biasa, kalaupun mau diadakan, itu tidak diadakan kalau memenuhi syarat, yaitu 50% UPW dan seluruh Indonesia harus adanya muktamar luar biasa, dan muktamar diselenggarakan oleh yang di dalamnya Syuriah dan Tanfiq. Jadi memang bisa ketua umum itu digeserkan semena-mena, karena kokoh sekali muktamar ya. Baik, Gus Ulil, tapi untuk memperjelas kepada masyarakat, kepada publik begitu ya saat ini, jadi status untuk Gus Yahya saat ini seperti apa? Tetap selaku Ketua Umum PBNU dan belum ada keputusan resmi pemecatan terhadap Gus Yahya, begitu ya Gus Ulil? Terus terang Gus Yahya ini sah dalam secara RT secara legal, masih sah sebagai umum, dan usaha-usaha itu jelas. Oke, baik. Gus Ulil, nampaknya kita sedikit terkendala untuk mendengar suara Gus Ulil dengan jelas dan juga jernih. Kita akan perbaiki terlebih dahulu Gus Ulil, dan sembari kita memperbaiki, saya akan melempar ke Mas Adi Praitno yang juga sudah bergabung bersama dengan kami dalam dialog kali ini. Mas Adi, ini yang ingin ditanyakan kalau dari kacamata politik, Mas Adi, sebetulnya apa sih yang bisa dibaca dari kekisruhan yang terjadi di internal PBNU ini, Mas Adi? Mas Adi Pray, apakah sudah bisa mendengar suara dari studio? Mas Adi, suaranya masih belum terdengar? Tampaknya masih di mute, Mas Adi. Udah kedengaran? Oke, siap. Sudah terdengar, Mas Adi, silakan. Kalau dari kacamata politik, sebetulnya kekisruhan yang terjadi di internal PBNU yang dapat Anda baca, ada apa, Mas Adi? Ya, saya kira memang ini semacam konflik internal biasa dan hampir terjadi di semua organisasi ya, termasuk juga organisasi sosial, keagamaan dan kemasyarakatan seperti itu. Tapi bagi saya memang terlepas dari apapun argumentasinya, tapi publik kan seakan-akan melihat ada dualisme hari ini. Misalnya Syuriah itu memutuskan misalnya memberhentikan Ketua Umum PBNU Gus Yahya dari posisinya sebagai Ketua Umum, tapi kan pada saat yang bersamaan Gus Yahya menganggap bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh Syuriah itu tidak memiliki legal standing, legal legitimate, karena Ketua Umum PBNU itu posisinya tentu merupakan hasil mandataris dari muktamar yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau ingin memberhentikan posisi Ketua Umum tentu harus nunggu 5 tahun, di mana masa jabatan Gus Yahya itu akan berakhir di Desember 2026, di tahun depan tentu saja. Jadi ini adalah realitas yang hari ini dilihat oleh publik. Satu sisi ada Syuriah yang telah memberikan surat pemecatan dan pemberhentian kepada Gus Yahya, tapi pada saat yang bersamaan Gus Yahya itu menganggap pemecatan itu sangat tidak memiliki legal standing dan tentu saja tidak memiliki kekuatan hukum politik apapun. Inilah yang kemudian disebut oleh publik ada dualisme, ada konflik, dan tentu saja ada dua mazhab saat ini di PBNU. Terlepas dari apapun motif dari ini semua, kalau saya publik melihat dari jauh ya, semoga ada upaya-upaya untuk melakukan islah dan rekonsiliasi semua persoalan ini tuntas, ada titik temu, ada titik terang,
sehingga persoalan yang terjadi di PBNU itu tuntas dan selesai dan tidak ada lagi persoalan gonjang-ganjing apapun. Oke, baik. Apakah kemudian akan dilakukan juga upaya islah ataupun rekonsiliasi tersebut? Saya ingin ke Gus Ulil. Gus Ulil, tapi walaupun surat edaran dari Surya tersebut ini kan dinilai tidak sah begitu ya oleh Gus Yahya, tapi dari Khatib PBNU Kiai Haji Ahmad Tajul juga ini ataupun Gus Tajul dalam beberapa media ataupun dari konferensi persnya ini membenarkan bahwa surat edaran tersebut. Jadi yang mana sebetulnya yang harus diikuti, terutama adalah bagi kader seperti yang disampaikan oleh Mas Adi. Tampaknya kalau publik nih di luar bisa saja melihat ada dualisme kekuatan di sana. Ya kepingin juga berbicara kepada seluruh Indonesia ya, bahwa kita kembali ke ART bulan dan lain di dalam organisasi. Karena setiap organisasi aturan, karena kita setiap tidak aturan maka disorganisasi. Nah, EKO adalah organisasi jamiah main dan kembali kepada aturan. Nah sekarang yang diseru Gus saya adalah kembali kepada aturan ini dan menyelesaikan dengan islah. Jadi memang ada jalan lain. Kita harus menjadi komunikasi butuh ini antara Islam umum dengan upaya islah yang sekarang itu kerasnya oleh Yahya, antara lain melalui upaya mengadakan islah di pesantren dalam waktu segera terjadi ya. Karena kalau tidak ini maka ya itu dan itu berbahaya sekali. Nah, Gus Ulil, tapi kalau melihat ataupun tanggapan Anda seperti apa terkait dengan 3 alasan yang tertuang dalam risalah harian Syuriah tersebut begitu ya, sehingga Gus Yahya ini diminta untuk mundur. Ada terafiliasi dengan Zionisme, kemudian ada pelanggaran terkait dengan tata kelola, ataukah menurut Anda ini memang murni karena tata kelola organisasi atau ada motif lain sebetulnya dari surat Syuriah yang dilayangkan tersebut, Gus Ulil? Nah, keputusan Syuriah memang dilandasi oleh alasan. Nah, alasan menurut kami itu adalah sebuah Tuhan yang mesti kasih. Nah, beberapa ini mengutar diberikan ruang kasih secara resmi dalam rapat, termasuk yang terakhir di Hotel Aston. Itu Gus Yahya jumlah kiai meminta dikasih, tetapi tidak buka ruang itu, dan kemudian dia memutuskan dalam hal ini memutuskan secara sepihak memberikan pilihan dalam 3 hari mundur. Ini saya ya suatu yang apa namanya tidak sesuai dengan aturan. Jadi saya sudah berikan ruang tapi tampaknya Syuriah dalam hal tidak berikan ruang tabayun, tidak membuka ruang itu. Juga bertanya-tanya kenapa ini dihalang-halang untuk memberikan ruang secara resmi kelembagaan tidak Syuriah, bukan personal. Karena secara personal saya sudah Oke. Prai masalah. Baik, Syuriah tidak membuka ruang tabayun yang cukup besar juga begitu ya, pintu yang besar juga yang leluasa begitu. Namun Mas Adi, kalau dari pendapat Anda seperti apa terkait dengan alasan ataupun dasar dari surat yang dilayangkan oleh Syuriah tersebut begitu ya? Ada pelanggaran terkait dengan tata kelola keuangan, tapi apakah menurut Anda memberhentikan Gus Yahya semata-mata karena 3 alasan tersebut, atau mungkin ada hal lain di sana yang sebetulnya tidak tertulis begitu ya? Atau misal mungkin terkait dengan akumulasi dari sejumlah masalah yang sedang ataupun yang pernah terjadi di PBNU, Mas Adi? Ya, yang saya pahami ya dari organisasi seperti PBNU, jika ada persoalan-persoalan internal, ada ruang klarifikasi. Kalau bahasanya Gus Ulil itu ada ruang untuk melakukan tabayun. Kira-kira apa saja persoalan-persoalan yang tentu saja bisa dikomunikasikan secara internal. Publik kan hanya disuguhkan ada semacam risalah rapat harian dari Syuriah yang kemudian dengan 2 argumentasi, kita Gus Yahya mundur, jika tidak mundur akan diberhentikan.
kalau kita bicara tentang risalah rapat, mestinya publik juga harus disodorkan apakah anggota Suriah yang ada di dalamnya itu semuanya setuju, semuanya juga menyepakati poin-poin yang sudah disampaikan, atau justru ada perbedaan-perbedaan yang signifikan yang itu tidak diketahui oleh publik. Kan itu yang sebenarnya diketahui. Artinya apa? Kalau ada ruang komunikasi, ada semacam ruang untuk melakukan klarifikasi, bagi saya konflik-konflik internal semacam ini tentu tidak terekspos ke publik. Tapi bagi saya yang ingin saya katakan adalah ini bubur sudah nasi sudah jadi bubur, susunya sudah tumpah. Per hari ini ya ada semacam klaim politik dari masing-masing kubu yang kemudian merasa paling legitimate ya sebagai pihak untuk bicara dan mengklaim soal PBNU. Ada kubu Suriah dan tentu saja ada kubu Gus Yahya yang selalu mengatakan posisinya masih tetap sebagai ketua umum PBNU, masih legitimate dan juga sangat layak untuk terus menggunakan atribut-atribut dan fasilitas-fasilitas apapun yang terkait dengan PBNU. Oleh karena itu, bagi saya klaim-klaim semacam ini akan terus berkelanjutan. Makanya kalau saya sebagai warga Nahdliyin gitu ya, berharap semoga dalam waktu dekat ada islah dan ada pertemuan. Apalagi misalnya ada berita pada hari ini, ada perjumpaan kan Rais Am dengan Gus Yahya di pesawat, dan semoga ini menjadi tanda-tanda alam bahwa sebenarnya islah di antara kedua belah pihak semakin ada solusi dan ada titik terangnya. Karena kalau ini konflik berkelanjutan, tentu yang pastinya dikhawatirkan rugi itu adalah pengurus-pengurus di wilayah, level provinsi, kabupaten, dan kota, karena secara psikologis tentu saja ini akan sedikit mengganggu bagaimana ritme, dinamika, dan kerja-kerja organisasi PBNU yang ada di bawah. Oke, tentu itu yang tidak diharapkan begitu ya, konflik seperti ini menjadi berkelanjutan. Lantas Gus Ulil, apakah kemudian juga islah ataupun rekonsiliasi ini juga dalam waktu dekat akan kemudian dilakukan, mengingat memang koordinasi internal begitu yang sudah dilakukan, terutama tadi yang disampaikan, yang Mas Adi sampaikan adalah belum tentu semua ataupun keseluruhan dari Suriah juga ini setuju begitu ya terhadap surat yang dilayangkan tersebut. Apakah hal tersebut juga sebetulnya sudah dikoordinasikan ataupun sudah ada menjembatani hal-hal tersebut, Gus Ulil? Ya, sekarang ini kiai sepuh, para kiai-kiai dari berbagai usaha untuk menyelenggarakan ini, dan kita forum ini akan, dan insya Allah bisa meredakan ini ya. Memang tidak ada lagi seperti ini organisasi Islam, karena akan jalannya organisasi ada dualisme, dan kita tahu bahwa ya muktamar NU ini 1 tahun lagi kali. Kenapa kita tidak muktamar dan siapapun bisa melakukan kontestasi segala hal di sana. Jadi tidak ada PBNU ini yang akan dengan musyawarah dikasih, karena hal yang dituduhkan kepada kami semua ya, punya keterangan alasan-alasannya, apa yang dituduhkan kepada Gus Yahya ya tidak benar. Baik, oke, Mas Adi, tapi selain dari faktor internal, apakah Anda juga melihat adakah faktor eksternal dari kekisruhan yang terjadi di PBNU saat ini, Mas Adi? Ya, kalau kita melihat risalah-risalah yang sejak beberapa ini kan seakan-akan murni ada persoalan yang tersumbat ya. Mungkin ada komunikasi, ada harmonisasi antar pengurus yang kemudian mengkristal menjadi beberapa faksi, faksi Suriah, dan kemudian ada faksinya Gus Yahya yang hari tentu saling klaim satu sama yang lain. Memang dalam konflik apapun, kalau kita menjujur argumentasi dari masing-masing pihak pastilah dianggap benar dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau pada konflik politik yang terjadi pada partai itu kan ada sesuai dengan undang-undang partai politik, jika ada konflik itu maka penyelesaian eksternal. Saya tidak tahu konflik di PBNU itu ada mahkamah yang kemudian bisa menyelesaikan macam mediasi untuk mempertemukan pihak yang saling bertabrakan, pihak-pihak yang
saling berkonfrontasi bersama sehingga ada solusi di antara kedua belah pihak dan melahirkan apa yang disebut dengan islah dan kembali bersatu. Saya nggak tahu apakah di PBNU ada mekanisme dan organisasi yang mengatur jika ada konflik internal kira-kira begitu seperti yang terjadi hari ini antara Surya dan Gus Yahya, itu kemudian bisa diselesaikan secara internal dan tentu saja diselesaikan secara organisatoris dan kelembagaan. Oke, baik. Artinya memang langkah ideal yang paling tepat dan paling logis saat ini untuk kemudian meredam yang diambil oleh PBNU adalah dengan melakukan mediasi, islah, dan juga rekonsiliasi tersebut. Terima kasih kalau begitu atas pandangannya Mas Adi Praitno dan juga update-nya Gus Ulil. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Salam.